Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Mahasiswa yang berbahagia dan semua pemirsa channel ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita tentang KNU-an, perkuliahan KNU-an di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Unisnu Jepara. Hari ini kita sampai pada pertemuan yang ke-11 dan kita akan membicarakan tentang kontribusi NU dalam pembangunan Indonesia. Mulai dari sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, pasca kemerdekaan, baik di masa Orde Lama, Orde Baru, ataupun Orde Reformasi. Akan tetapi itu tentu tidak akan saya bahas semua karena nanti ada presentasi dan diskusi yang menjadi tugas mahasiswa. Jadi saya cukup berikan pengantar secukupnya untuk materi hari ini. Secara umum kalau mengkaji tentang peran NU dalam pembangunan Indonesia, saya kira tidak perlu diragukan lagi. Ya. Semua media, ya, buku, artikel telah banyak yang membahas itu. Data-datanya sudah banyak bisa didapatkan di mana-mana. Ya, barangkali ada beberapa fakta sejarah, data sejarah yang masih agak kabur dalam buku-buku sejarah kita. Sehingga itu yang perlu kita luruskan dan perlu kita angkat sehingga itu menjadi pengetahuan bagi generasi yang akan datang. Sehingga anak cucu kita tidak buta dengan sejarah. Bahwa NU punya andil yang cukup besar dalam mewujudkan bangsa Indonesia. Baik sebelum kemerdekaan melalui perjuangan fisik atau non-fisik sampai pada era sekarang ini, ya, dengan berbagai sumbangsih baik lewat pendidikan, dakwah, sosial, politik dan lain sebagainya. Itu sangat besar sekali. Ya. Apalagi sebagai ormas yang cukup tua, ya. Ormas yang sangat tua, NU sudah hampir 1 abad lamanya berdiri, tahun 1926, dan perannya bagi bangsa Indonesia sudah cukup banyak, terutama untuk umat Islam dan secara umum untuk bangsa Indonesia. Nah, karena jasa-jasa NU tersebut, ya, karena perjuangan tersebut, maka beberapa tokoh NU yang terlibat secara nyata dalam perjuangan dalam membangun Indonesia ini sebagai wujud penghargaan dan terima kasih dari bangsa Indonesia, beberapa tokoh NU dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Ya, ada 9 tokoh NU yang dianugerahi gelar pahlawan nasional sampai saat ini. Yang pertama adalah tentu saja dan tidak boleh dilupakan adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau selain sebagai pendiri NU, ya, beliau juga merupakan Rais Akbar
Rois Akbar, ya, satu-satunya Rois Akbar di NU. Ya. Karena setelah beliau, istilah Rois Akbar ini tidak ada yang berani menggunakan. Perjuangan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari tentu sangat besar. Ya. Sebelum kemerdekaan, bahkan sampai kemerdekaan, kontribusinya dalam bidang pendidikan dakwah ini sangat besar sekali. Beberapa jasa beliau yang mungkin kita kenal, ya, salah satunya adalah beliau merupakan pencetus fatwa resolusi jihad fisabilillah pada tahun 1945 ketika tentara Inggris, ya, datang ke Indonesia lewat Surabaya. Ketika itu Indonesia baru saja merdeka. Tetapi ada beberapa negara, terutama sekutu, ya, Belanda dan teman-temannya itu yang belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga ada asumsi bahwa mereka ini akan melakukan agresi kembali ke Indonesia, dan itu terbukti dengan datangnya tentara Inggris ke Indonesia lewat Surabaya itu. Nah, maka demi mempertahankan kemerdekaan itulah para ulama NU yang dipimpin oleh Mbah Hasyim ini kemudian mencetuskan fatwa resolusi jihad, ya, yang isinya, ya, bahwa jihad, ya, dalam arti jihad fisik, ya, perang melawan penjajah ini hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim yang ada di radius 90 km. Ya. Jadi di mana di situ ada penjajah, ya, maka umat Islam wajib memerangi mereka. Nah, dari fatwa inilah kemudian pecah pertempuran Surabaya 10 November yang terkenal dengan perjuangan arek-arek Surabaya itu. Ya, jadi adanya perang Surabaya 10 November 45 itu bukan tanpa sebab, ya. Jadi datangnya tentara Inggris ke Surabaya disikapi oleh para ulama dengan mengeluarkan fatwa resolusi jihad itu. Itulah yang kemudian disebarluaskan oleh para santri lewat pesantren, lewat masjid, dan kepada masyarakat luas bahwa Mbah Hasyim memfatwakan kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk berjihad. Sehingga itulah yang kemudian mengobarkan semangat arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah. Nah, selain arek-arek Surabaya, para santri juga terlibat dalam peperangan itu. Ya, ada namanya Barisan Fisabilillah. Ya, ada Hizbullah juga. Itu yang terlibat dalam perang 10 November. Nah, Mbah Hasyim ini juga yang mempopulerkan slogan Hubbul Waton Minal Iman. Ya, slogan itu akhir-akhir ini kan sering kita dengar, ya. Ya, karena sangat relevan sekali dengan keadaan saat ini ketika beberapa kelompok ini mulai tidak percaya dengan Indonesia. Ya, kecintaannya terhadap Indonesia ini semakin luntur, sehingga ada yang memilih untuk bergabung dengan ISIS di luar negeri dan menganggap bahwa Indonesia ini negara kafir atau negara taghut. Maka slogan Hubbul Waton Minal Iman ini sangat relevan sekali untuk kita gemakan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, peran Mbah Hasyim Asy'ari dalam perjuangan Indonesia adalah bahwa beliau inilah yang sebelum kemerdekaan ini sudah menggunakan kata Indonesia untuk menyebut negara kita.
Ya, jadi ketika Indonesia belum merdeka dan belum diakui negara kita sebagai negara yang merdeka dengan nama Indonesia, ini Mbah Hashim sudah menggunakan kata Indonesia. Ya. Dan beliau mengakui ya dalam muktamar tahun 33 ini NU yang saat itu dipimpin oleh beliau mengakui bahwa Indonesia ini adalah negara Islam. Ya. Negara Islam di sini bukan berarti bahwa Indonesia ini menerapkan syariat Islam seperti Arab Saudi, itu bukan. Bahwa eh, Indonesia ini nilai-nilai yang diterapkan di Indonesia ini adalah nilai-nilai ajaran Islam. Ya, buktinya apa? Buktinya di Indonesia meskipun saat itu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, tetapi eh, umat Islam di sana masih diperbolehkan untuk beribadah. Jenazah umat Islam yang meninggal ini juga masih diperbolehkan untuk dirawat atau dipulasara dengan cara-cara Islam. Maka Indonesia meskipun belum merdeka ketika itu ini dianggap sebagai negara Islam. Dalam arti bahwa syariat Islam di Indonesia ini tetap berjalan meskipun dijajah oleh orang kafir, ya, dijajah oleh orang non-muslim ketika itu. Nah, bahkan peran Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ini pernah ditulis oleh salah satu penulis dari Mesir, ya, Muhammad Syahab. Dalam bukunya, ya, beliau menulis biografi Kiai Hasyim dan kiprah Kiai Hasyim dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukunya berjudul Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Wadhi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Ya, artinya itu ya orang Mesir, jadi bukunya berbahasa Arab. Artinya bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Ya. Jarang-jarang kan ada ulama Indonesia yang sampai biografinya ditulis oleh ulama luar negeri. Ya. Salah satunya adalah Mbah Hashim itu kalau tidak karena jasanya dan hebatnya beliau itu tidak mungkin sampai begitu. Ya. Jadi kiprah Mbah Ki Hasyim Asy'ari ini tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional. Ya. Kemasyhuran beliau atau kealiman beliau ini sudah dikenal di dunia internasional. Nah, tokoh yang kedua, ya, ini adalah putra beliau, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, atau sering kita kenal dengan Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau ini adalah putra Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan ayahnya Gus Dur. Ya. Perjuangan beliau, ya, selain di NU sebelum kemerdekaan, beliau juga aktif di pemerintahan. Beliau pernah menjadi anggota Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ya. Beliau juga yang ikut merumuskan Pancasila, ya, yang menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, bahkan ada salah satu cerita, ya, bahwa beliau ketika merumuskan Pancasila, ya, dan ada satu kalimat yang di situ diperdebatkan antara tokoh Islam dan tokoh non Muslim, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam itu yang merupakan bagian Piagam Jakarta itu kan dihilangkan. Nah, itu dihilangkan karena ada protes dari para perumus Pancasila dari pihak non-Muslim, terutama dari Indonesia Timur. Ini menghendaki kalimat itu dibuang. Nah, ketika itu para tokoh-tokoh
Muslim ini agak keberatan, ya, tetapi akhirnya Kiai Wahid Hasyim ini matur kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang rumusan Pancasila yang sekarang ini ya, yang menghilangkan kalimat itu, kalimat Piagam Jakarta itu. Dan akhirnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ini istikharah dengan Pancasila itu selama 3 malam berturut-turut. Salah satu riwayat mengatakan beliau juga puasa. Ya. Jadi Pancasila yang sekarang menjadi dasar negara kita itu dirumuskan tidak hanya melewati tahap lahiriah ya, tapi juga tahap batiniah. Karena melalui riyadhah, puasa, dan kemudian diistikharoi. Dan hasil istikharah itu Kiai Hasyim kemudian mengizinkan, ya, menerima rumusan Pancasila yang ada sekarang. Dan akhirnya itu pun menjadi Pancasila yang final dan menjadi dasar negara kita sampai sekarang. Nah, Kiai Wahid Hasyim ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara ketika Indonesia sudah merdeka. Menjadi Menteri Agama ya, selama 2 periode. Yang ketiga adalah Kiai Haji Zainul Arifin. Beliau ini tokoh NU asal luar Jawa ya, asal daerah Barus, Sumatera Utara, dan termasuk keturunan Raja-Raja Barus. Barus ini daerah yang kaya dengan kapur ya, kapur yang wangi itu ya. Maka disebut kapur Barus. Itu maksudnya adalah kapur yang berasal dari Barus. Nah, perjuangan beliau dalam membangun Indonesia, beliau pernah menjadi panglima pasukan semi militer Hizbullah. Bahkan beliau adalah yang membentuk Hizbullah. Ya. Dan di masa kemerdekaan beliau menjadi Perdana Menteri Indonesia. Ya, itu foto dari Laskar Hizbullah yang dipimpin oleh beliau dalam perjuangan atau peperangan kemerdekaan. Selanjutnya ada Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, beliau ini tokoh NU asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau melakukan pemberontakan ya, di Jawa Barat melawan Belanda, dan setelah Belanda minggat, kemudian beliau juga tetap konsisten untuk menolak penjajah dan melawan Jepang. Ya. Salah satu peristiwa yang menghebohkan ya, beliau menolak hormat ala Jepang atau hormat saikiri. Hormat saikiri itu adalah hormat dengan cara menundukkan badan ya, seperti orang ruko. Jadi ketika ada tentara Jepang datang ya, setiap warga Indonesia itu diwajibkan untuk hormat ya, dengan cara menundukkan badan seperti ruko itu. Dan Kiai Zainal ini tidak setuju karena ruko itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Prinsipnya begitu. Apalagi mereka ini non-muslim dan penjajah. Maka tidak pantas untuk dihormati sampai sebegitunya. Nah, beliau menolak itu dan akhirnya pecahlah perang ya. Pertempuran Sukamanah tahun 1944. Beliau dan santri-santrinya melawan Jepang, dan kabarnya ada 86 orang santri yang gugur dalam pertempuran itu. Selanjutnya ada Kiai Haji Idham Khalid. Kiai Haji Idham Khalid ini merupakan ketua umum PBNU terlama ya, mulai tahun 1956 sampai tahun 1984. Ya, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia selama 2 periode. Pernah juga menjabat sebagai Ketua MPR dan DPR, dan atas jasa-jasa beliau
eh, nama beliau, foto beliau diabadikan dalam uang kertas pecahan 5.000 yang baru, yang sekarang beredar. Ya. Nah, selanjutnya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya. Saya kira kamu tidak asing dengan beliau karena dulu sudah pernah kita kaji ya saat tema berdirinya NU. Ya, beliau salah satu tokoh yang menggagas berdirinya NU. Ya, yang mana berdirinya NU itu memang awalnya dari beliau. Ya, karena berdirinya NU tidak bisa dilepaskan dari beberapa lembaga yang didirikan oleh Kiai Wahab. Ya, misalnya beliau mendirikan kelompok diskusi ya, atau halakoh taswirul afkar yang mewadahi para ulama ya, untuk melakukan diskusi keagamaan ketika itu. Beliau juga yang mendirikan madrasah Nahdlatul Maton, ya, madrasah dengan kurikulum modern. Ya. Dan dari sinilah kemudian benih-benih NU ini tumbuh ya, menjadi organisasi Nahdlatul Ulama itu. Ya. Nah, beliau ini juga yang menciptakan Mars Syubhanul Waton. Mars Yalal Waton itu yang sering kita nyanyikan ketika ada acara-acara NU. Ya, termasuk di kampus kita, ketika ada acara, pasti kita melantunkan lagu ini setelah lagu Indonesia Raya. Selanjutnya ada Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam pendirian NU, meskipun tidak secara formal ya. Beliau inilah yang menyampaikan pesan dari Syekhona Khalil Bangkalan, ya gurunya Ki Hasyim, kepada Mbah Hasyim ketika akan mendirikan NU. Dulu sudah pernah saya ceritakan itu. Jadi ketika Ki Hasyim ini mohon petunjuk kepada Syekhona Khalil untuk mendirikan organisasi, maka Syekhona Khalil mengirimkan ya, tasbih dan tongkat. Ya, kemudian wirid itu ya Jabbaru ya Qahar itu. Dan ayat Al-Qur'an surat Toha itu. Dan pembawa pesan itu adalah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Ya, yang menyampaikan pesan Kiai Khalil kepada Kiai Hasyim. Dan dari situlah kemudian NU berdiri. Nah, beliau juga Kiai As'ad ini juga merupakan motor penggerak massa dalam pertempuran 10 November 45. Ya. Beliau ini kiai besar yang punya banyak santri di situ Bondo ya. Beliau ini orang situ Bondo, punya banyak santri yang turut bertempur dalam peristiwa 10 November di Surabaya. Nah, pasca kemerdekaan, beliau ini juga salah satu kiai yang paling getol ya, dalam mengkampanyekan Pancasila. Ya, bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pancasila tidak akan mengganggu ajaran Islam. Nah, beliau ini salah satu tokoh NU yang gencar sekali dalam mempromosikan Pancasila. Sehingga beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya ada Ki Haji Syam'un. Ki Haji Syam'un ini lebih banyak perjuangannya di militer. Ya, beliau tokoh NU dan beberapa kali terlibat dalam muktamar NU. Beliau merupakan anggota ya pasukan pembela tanah air ya, atau PETA ya. Pernah menjadi perwira tentara, kemudian
naik menjadi komandan batalion dan menjadi mayor, dan ketika sudah merdeka ya, ketika sudah merdeka peta ini berubah menjadi TKR ya, atau Tentara Keamanan Rakyat. Beliau menjadi kolonel dan beliau juga pernah menjadi seorang jenderal yang memimpin gerilya di wilayah Banten sampai wafatnya tahun 49. Nah, selanjutnya ada namanya Ki Haji Maskur. Beliau salah satu pahlawan nasional yang aktif di pemerintahan ya. Beliau termasuk salah satu anggota BPUPKI, juga termasuk salah satu tokoh yang merumuskan Pancasila. Beliau ini salah satu pendiri PETA ya, Pembela Tanah Air. Dalam peristiwa 10 November, beliaulah yang memimpin para santri Barisan Fisabilillah untuk mengusir tentara Inggris dari Surabaya. Nah, pasca kemerdekaan beliau menjabat sebagai Menteri Agama ya selama 2 periode. Ya, itu ya beberapa tokoh NU, ya, ada 9 tokoh NU yang telah dianugerahi gelar pahlawan ya. Dan akhir-akhir ini ya ada kabar dan ramai dibicarakan di media sosial, ada usulan untuk menjadikan pahlawan beberapa tokoh NU yang lain ya. Misalnya Gus Dur ya, wacana untuk menjadikan Gus Dur sebagai tokoh sebagai pahlawan nasional juga sudah menggema ya. Kemudian Kiai Maimun Zubair juga ada usulan, ada wacana untuk menjadikan beliau sebagai pahlawan nasional. Adanya tokoh-tokoh NU yang menjadi pahlawan nasional tersebut ini membuktikan bahwa NU ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia ya. Dan kita sebagai warga NU dan juga warga Indonesia harus tahu itu ya, agar kita tidak tercerabut dari sejarah bangsa Indonesia, bahwa Indonesia ini dibangun oleh para kiai ya, dibangun oleh tokoh-tokoh NU, sehingga jasa-jasa mereka ya, perjuangan mereka untuk memerdekakan Indonesia ini jangan sampai kita sia-siakan ya. Kita sebagai warga NU harus berkomitmen ya untuk menjaga negara Indonesia demi meneruskan perjuangan mereka ya. Jangan seperti orang-orang sana ya, orang-orang sebelah ya. Mereka tidak ya, mereka ini organisasi baru, ormas-ormas baru ya, baru kemarin sore ya, yang lahir di masa reformasi, tidak tahu menahu tentang perjuangan para kiai, perjuangan umat Islam. Kemudian seakan-akan mereka ini ikut berjuang dan ingin merubah Pancasila dengan syariat Islam yang mereka kehendaki. Ingin menjadikan Indonesia atau ingin merubah Indonesia menjadi negara Islam seperti yang mereka yakini. Ya. Para ulama, ya, para pejuang yang telah mendahului kita dan para kiai-kiai itu, ya, itu adalah para kiai yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Ya. Tentu mereka punya pertimbangan. Ya. Mereka sudah mempertimbangkan matang-matang mengapa mereka menerima Pancasila. Dan itu mereka perjuangkan dengan jiwa dan raga mereka. Itu mereka pegang erat-erat sampai sekarang. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa Pancasila itu
ya sudah disepakati oleh para kiai, para ulama yang kealimannya, ya keilmuannya, akhlaknya tidak perlu kita ragukan lagi. Jadi orang-orang yang baru kemarin sore, yang ilmunya belum, ya tidak diketahui dari mana mereka belajar, akhlaknya juga belum tentu baik. Ini kok mentang-mentang ya mengatasnamakan umat Islam kemudian ingin merubah Pancasila. Siapa mereka? Ya, berjuang ikut perang kemerdekaan tidak, ya. Berjuang saat ini dengan apa di dunia pendidikan, dunia politik, sosial juga tidak, ya. Tapi dengan seenaknya sendiri ingin merubah Indonesia, ya. Kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok-kelompok yang tidak tahu sejarah, ya, kelompok yang tidak paham sejarah bahwa Pancasila ini dirumuskan oleh para kiai dan disepakati oleh para kiai, bahkan diistikharoi, sehingga menjadi sebuah dasar negara yang final bagi Indonesia. Nah, saya kira itu untuk pengantar perkuliahan KN1. Silahkan nanti bisa dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.